tugas tertentu yang diberikan di dalam kelas. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam Langkah-langkahnya adalah beberapa cara untuk memahami karakteristik peserta didik. Yang pertama itu kita harus menjadi teladan untuk perilaku anak didik kita. Nah, yang kedua kita harus senantiasa mengevaluasikan diri. Yang ketiga itu kita harus memahami lingkungan sekitar anak. Yang keempat kita harus mengenali peserta didik lebih dalam lagi. Yang kelima itu lakukanlah pendekatan psikologis kepada anak. Yang keenam kita harus masuki dunia mereka, dan yang ketujuh kita harus jadikanlah diri kita sebagai sahabat mereka. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai calon guru mengatasi siswa dalam kesulitan belajar? Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu kita harus menggunakan metode pembelajaran pengetahuan sebelumnya, dan yang kedua kita harus menggunakan pemetaan pemikiran, dan yang ketiga sering memberikan umpan balik. Yang keempat pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Yang kelima kita harus dapat memantau diri. Yang keenam itu kita harus ada instruksi perancang. Yang ketujuh pengajaran timbal balik. Baik, pertanyaan yang keempat, upaya apa yang dilakukan kita sebagai calon guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar? Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar ada 4, yaitu memberikan pengajaran perbaikan atau remedial, pemberian kegiatan pengulangan bahan materi atau pengayaan, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik kepada anak. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial? Nah, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah sosiometri. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang bisa membantu mengatasi kesulitan belajar? Cara atau tips dalam mengatasi atau menciptakan suasana belajar kepada anak itu, yang pertama kita harus mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, yang ketiga itu kita sebagai seorang guru jangan menampilkan atau jangan belajar sambil bermain handphone. Yang keempat kita harus menemani anak dalam belajar. Selanjutnya kita akan mengadakan belajar kelompok. Yang selanjutnya kita memberikan pujian. Nah, yang terakhir itu kita harus berhenti membandingkan anak dengan anak yang lainnya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan agar dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik? Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu kita harus menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Yang kedua kita harus menciptakan suasana yang rileks. Nah, yang ketiga kita harus memberi motivasi kepada siswa. Yang keempat kita harus menggunakan ide berakting. Yang kelima kita harus menggunakan metode yang variatif. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara yang efektif dalam mengelola kelas agar mencapai situasi kelas yang menyenangkan? Cara yang efektif itu kita harus menggunakan, yang pertama itu adanya pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang efektif, penataan ruangan kelas. Nah, yang kedua mengantisipasi kondisi kelas. Yang ketiga tetapkan aturan dengan tegas namun bermanfaat atau bersahabat. Yang keempat pastikan siswa tetap fokus, dan yang kelima serius tapi santai.